pagi adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Semoga adik-adik hari ini sehat dan ceria ya dalam beraktivitas. Sebelum kita melakukan pembacaan saat teduh, sebaiknya kita berdoa untuk agar Tuhan memberkati saat teduh kita pagi ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Dari malam hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk melakukan aktivitas kami kembali ya Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami ingin membaca saat teduh. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan akal sehat yang baik untuk kami agar bisa menerima firman dari saat teduh dengan baik dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, berkati aktivitas kami hari ini sehingga boleh berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan saat teduh kita hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-21. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya dulu untuk dipersiapkan di 1 Samuel pasal 9 ayatnya yang ke-21. Jika adik-adik sudah membukanya, mari kita baca secara bersama-sama 1 Samuel pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-21 yang mengatakan, Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Sekian pembacaan saat teduh kita pagi ini. Nah, adik-adik, dari pembacaan saat teduh kita hari ini, kakak mau tanya deh, siapa di sini yang kalau misalnya mau ulangan atau mau berlomba sesuatu gitu, mau berkompetisi atau mau ujian sekolah, suka ragu-ragu dan suka bertanya-tanya, nanti bisa nggak ya menjalani ujiannya dengan baik, bisa nggak ya berkompetisi atau berlomba supaya jadi pemenang. Itu suka nggak adik-adik memikirkan hal tersebut, kayak ragu-ragu, bisa nggak ya melewati ini, bisa nggak ya menjawab soal ujian, bisa nggak ya berlomba dengan baik sehingga menjadi pemenang. Nah, dari bacaan saat teduh hari ini mau diajarkan bahwa seperti pada di Alkitab, Raja Saul yang konon tampan dan kaya raya juga pernah merasa tidak percaya diri ketika Samuel memberitahukan bahwa dia akan menjadi Raja Israel. Di Alkitab sendiri kita tahu bahwa Saul ini memiliki fisik yang memang tampan, terus juga dia memiliki kekayaan, terus dia juga mempunyai kedekatan dengan Allah yang sangat dekat gitu. Terus kenapa Raja Saul ini dipilih? Karena Allah melihat nih, Saul mengasihi Allah kepada bangsa Israel yang ditindas oleh bangsa Filistin. Nah, tapi ketika diberitahukan oleh Samuel bahwa Saul akan menjadi raja bangsa Israel, dia tuh ragu-ragu hingga rendah diri. Dia tuh berpikir bahwa saya bisa nggak ya jadi raja Israel yang baik? Saya bisa nggak ya mengayomi orang Israel? Bahwa apalagi saya juga dianggap suku yang hina karena saya dari suku Benyamin, suku yang rendah di bangsa Israel gitu. Nah, dari bacaan ini kita bisa lihat nih adik-adik, bahwa Raja Saul pun yang tidak siap secara iman dan ketidakpastian tetap dipilih Allah sebagai Raja Israel karena dia memang dilihat sama Allah mumpuni atau memang dia layak menjadi rajanya bangsa Israel. Nah, di sini juga kita bisa melihat dan mempelajari bahwa Tuhan tuh bisa memberkati kita, dan kita tuh disuruh Tuhan untuk tidak ragu-ragu dalam menjalani apapun yang akan kita hadapi di aktivitas kita sehari-hari. Kayak walaupun kita sudah belajar nih, kita sudah mempersiapkan diri untuk berlomba atau berkompetisi, kita juga jangan lupa minta pertolongan Tuhan bahwa Tuhan, saya mau ujian nih, atau Tuhan, saya mau berlomba atau berkompetisi, tolong berkati saya di dalam ujian agar bisa menjawab soal-soal dengan baik sehingga menghasilkan nilai yang baik. Dan apabila kita mau berlomba juga, Tuhan tolong berkati perlombaan saya
Saya sudah mempersiapkan diri saya dengan baik, jadi tolong Tuhan berikan hasil yang terbaik untuk saya, beri kekuatan kepada saya untuk melewati semua perlombaan ini dengan baik, sehingga saya bisa menunjukkan kemampuan yang terbaik di dalam diri saya gitu. Ya, sama kayak bacaan Alkitab ini adik-adik, jadi kita tuh nggak boleh ragu dalam menghadapi aktivitas kita sehari-hari, karena kalau misalnya kita udah minta pertolongan sama Tuhan dan kita pun udah mempersiapkan diri kita dengan baik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di dalam aktivitas kita sehari-hari, percaya deh, nanti Tuhan akan membimbing kita untuk melihat hasil yang terbaik untuk apa yang kita usahakan di aktivitas kita sehari-hari. Sekian pembacaan dan bimbingan saat teduh hari ini adik-adik. Pagi ini kiranya adik-adik bisa mencontoh Raja Saul untuk minta pertolongan Tuhan ketika adik-adik mulai ragu atau tidak percaya diri dalam menghadapi situasi di setiap aktivitas adik-adik sehari-hari. Mari kita lipat tangan. Untuk mengakhiri saat teduh hari ini, kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembacaan saat teduh hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan boleh berkati setiap keraguan-raguan kami dalam menjalani hidup ya Tuhan, dalam melewati tantangan atau segala macam rintangan yang ada di dalam hidup kami, di dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan akan membimbing kami setiap hari ke arah yang lebih baik. Tuhan memberkati setiap aktivitas kami di dunia ini ya Tuhan, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik.